siang teman-teman yang baik. Terima kasih berkenan meluangkan waktunya di sini. Kali ini bagi yang sudah beberapa kali datang, kebetulan hostnya belum bisa hadir, jadi saya dan Siska akan menjadi host-hostan. Kita akan mulai tepat waktu saja, dan biasanya hostnya dari teman-teman KG Media, jadi saya mohon izin ke teman-teman Kompas dan Media Group untuk juga mengucapkan selamat datang atas nama KG Media. Ini merupakan kerjasama KG Media Group dengan kami senantiasa berada dalam inisiatif Terhubung dari Rumah. Terhubung dari Rumah merupakan upaya KG Media untuk terus menyemangati dalam situasi akhir-akhir ini, tetap terhubung walaupun di mana saja, tetap terjalin kalau kami melihatnya, terutama terjalin dengan diri, kian memahami, kian mengenal, kian paham kita siapa, dan juga terjalin dengan rekan-rekan kita yang untuk sebagian hal mungkin memang tidak bisa di rumah, tetap harus menjalankan upayanya, mendekati citanya dengan memang perlu ada di luar rumah. Senantiasa kita bersama mereka dengan keterjalinan yang ada. Ini merupakan sesi kelima sebenarnya bagi yang baru hadir dari 4 sesi sebelumnya, ada di bulan lalu, dan tidak perlu ada yang merasa tertinggal, semuanya ada di terhubungdarirumah.com/berkesadaran, tentang webinar-webinar sebelumnya, tentang artikel juga ada di sana, kemudian ada sinyal dan podcast untuk bisa teman-teman lihat. Kita mulai tepat waktu, ya. Biasanya kita menunggu 5 menit, kali ini kita coba makin dekat, tadi menunggu 1 menit, mudah-mudahan makin bisa benar-benar di jam 2 tepat begitu, karena tidak kebetulan waktu itu dihadiahkan kepada kita, jadi kita pergunakan sebaik-baiknya. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Baik, sesi kali ini berjudul kenormalan baru, karena new normal atau next normal gitu ya, teman-teman di dunia barat sana menyebutnya, dan sekarang makin sering diucapkan di mana-mana. Kami berpendapat atau berhipotesa bahwa sebenarnya kenormalan baru itu terjadi di setiap saatnya. Gitu. Sesi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Saya akan sedikit bercerita tentang hipotesa dasar, mengapa kita berkumpul di sini, mudah-mudahan memudahkan kita berselaras bersama. Kemudian Siska akan memandu kita untuk berlatih bersama. Bagi yang sudah sering tentunya sudah terbiasa, bagi yang baru tidak perlu khawatir, selalu ada saat pertama untuk melakukan apapun, rileks saja, dinikmati saja, karena tidak kebetulan kita bertemu dan berlatih bersama. Kemudian setelah itu kita akan ada diskusi singkat tentang latihan tadi, apa yang dialami, karena bagi kami ilmiah adalah mengalami langsung. Di luar itu adalah inspirasi, di luar itu adalah energi begitu ya, wah ada yang bisa begini, wah ada yang bisa begitu, atau kata si ini, kata buku ini, kata penelitian. Nah, tapi mengalami langsung menurut kami paling penting kalau harus distratakan, tapi semuanya juga penting karena itulah jernih mengalami seapa adanya, itulah yang membuat kita kian teguh, kian dekat dengan kita. Dan setelah itu ada sedikit topik di sini bukan suatu bahasan panjang lebar sebagaimana seminar pada umumnya, hanya mengkontekskan saja bahwa berkesadaran sebenarnya melingkupi banyak hal, kalau tidak bisa dibilang semua hal, yang memudahkan kita melihat konteksnya. Begitu. Setelah itu kita diskusi lagi, tanya jawab, ya, tanya jawab yang kedua, kemudian kita akan tutup kira-kira berlangsung 75 menit. Semoga waktu berharga teman-teman benar-benar membuka pintu kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Nah, sebagai bagian pembentukan kebiasaan, kita akan memulai dengan menyadari
menerima, tidak menolak, mengalami 3 nafas. 3 nafas saja kita alami, lebih mudah kalau menutup mata, benar-benar disadari, oh saya bernafas ya, 3 kali. Untuk mudahnya Siska akan membunyikan suara bel, tanda dimulai. Kemudian setelah 3 nafas, kita akan kembali membuka mata dan meneruskan sesi ini. Silahkan Siska. Baik, teman-teman, silakan dibuka matanya kembali, sekalian off screen begitu ya. Kadang-kadang melihat screen cukup melelahkan. Jeda 3 nafas ini kami sarankan bisa menjadi kebiasaan bagi kita semua untuk berpindah dari satu agenda ke agenda lain, dari satu Zoom ke Zoom yang lain, dari satu meeting ke meeting yang lain, dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Jeda 3 nafas, benar-benar menyadari, benar-benar merasakan, bukan membayangkan nafas. Biasanya akan ada hal-hal lain yang kita juga akan sadari ketika kita menyadari 3 nafas itu, melahirkan secara alami ruang dan waktu bagi kita untuk kembali menyadari keberadaan, sehingga mudah-mudahan ketika izinnya hadir, kejernihan itu muncul. Sehingga ketika kita melanjutkan apapun kegiatan kita, setelah 3 nafas itu mudah-mudahan lebih jernih, lebih berwelas asih, lebih mudah diterima orang, lebih efektif, dan semua lebih-lebih lainnya. Ya. Kita sebenarnya memasuki webinar kelima. 4 webinar lainnya, seperti tadi sudah saya sempat sampaikan, bisa teman-teman lihat di terhubung dari rumah.com/berkesadaran. Beberapa slide ke depan mengintisarikan sebenarnya apa yang kita coba kemukakan, apa yang coba kita latih. Jadi tidak ada yang perlu merasa tertinggal, dan mudah-mudahan bagi yang sudah sering, mudah-mudahan tidak bosan untuk mendengarkannya. Begitu. Berkesadaran, kata yang tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berkesadaran adalah sikap untuk berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Berlatih dan berserah menuju kondisi sadar. Kondisi sadar adalah kondisi di mana suatu kondisi yang dianugerahkan. Kita hanya memantaskan diri. Bagaimana kita memantaskan diri? 2 hal. Berlatih dan berserah. Berlatih dan berserah. Di setiap waktunya, di setiap tempatnya, di setiap perannya. Tidak dipisah-pisahkan work-life balance, tidak dipisah-pisahkan nothing personal, it's just business, begitu ya. Semuanya menjadi satu. Semuanya adalah hidup. Hidup di kantor, hidup di rumah, hidup sebagai ayah, hidup sebagai anak, hidup sebagai tetangga, dan lain sebagainya. Hidup sebagai istri, anak kecil, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kian berlatih, maka ketika anugerahnya hadir, mudah-mudahan kita kian peka. Kita peka. Oh, seperti tadi nafas. Oh, saya bernafas ya. Oh, nafasnya lebih mudah terasa di rongga hidung daripada di kembang kempisnya perut. Oh, bagi yang makin peka, lebih terasa di lubang hidung kiri dibanding yang kanan, misalnya. Dan kepekaan itu memudahkan kita mengapresiasi, memudahkan kita terhubung, terjalin dengan kita. Mudah kita berempati, termasuk ketika nafas, kok saya lelah ya? Termasuk ketika nafas, waduh saya masih happy nih, gara-gara yang tadi pagi. Apapun itu, kian kita terjalin dengan kita, mudah pula bagi kita untuk terjalin dengan yang lain. Dengan keterjalinan itu mudah-mudahan mudah pula bagi kita jika kondisi ini dianugerahkan, kita arif melihat kita dan sekitar kita. Kearifan, kebijaksanaan, atau wisdom bisa menjadi kompas, kebetulan namanya sama, Kompas Gramedia, tapi bukan kompas mata angin, namun kompas mata hati, atau apapun itu namanya, memudahkan kita mengambil arah.
sebaiknya nggak usah dulu, sebaiknya stop, sebaiknya menggunakan cara yang lain, dan lain sebagainya. Nah, berkesadaran kita lakukan dengan setiap minggunya. Jadi mudah-mudahan bagi yang baru pertama kali, minggu depan datang, ini bukan promosi ya, promosi juga sih, dan ajakan selama bulan Juni di waktu yang sama, Sabtu jam 2, dengan berbagai topik yang sedikit berbeda, tapi kita berlatih, tujuan utamanya berlatih dan diskusi, berlatih tanya jawab. Kami pun berlatih, kami pun belajar di sini, saya dan Siska, kita berlatih bersama, kita berdiskusi bersama. Kemudian, kami sangat mengharapkan pertemuan mingguan ini menyemangati teman-teman untuk latihan mandiri. Latihan mandiri dalam arti berlatih sendiri di waktu yang sama, di tempat yang sama, di durasi yang sama. Silahkan teman-teman pilih 5 menit dulu, 10 menit dulu. Persisnya seperti apa latihannya, mirip dengan apa yang nanti Siska akan pandu kita. Dan yang ketiga, kami berharap sesi ini juga menyemangati teman-teman semua, mengingatkan kami juga tentunya untuk berkesadaran di setiap tempat, di setiap saat, di setiap peran kita. Diawali dengan jeda 3 nafas. Itu dulu, tapi nanti lama-lama kita menyadari makan pagi kita, menyadari ketika kita mandi, menyadari ketika kita presentasi, menyadari oh ada emosi yang masuk, dan sebagainya. Setiap tempat, saat, dan peran. Hal-hal yang sederhana yang disebut kepekaan keterjalinan kearifan, menurut hipotesa kami adalah pintu bagi hal-hal, karena ketiga hal itu, peka, terjalin, dan arif, terdengar kuno begitu. Mudah-mudahan memudahkan kita memasuki pintu yang terdengar lebih kekinian. Ya, bagi yang suka bahasa Inggris, kekinian adalah passion, agile, purpose gitu ya. This is my story, this is my legacy, leadership, stewardship, innovation, creativity, dengan semua hal-hal yang seperti itu. Atau juga bagi hal-hal yang keseharian, bersyukur, sabar, sejahtera, ulas asih, tumbuh kembang, menjalani, dan bahkan meninggalkan hidup. Ketika kita berkesadaran, kata-kata itu akan lebih lebar maknanya, karena semua kata cenderung sempit, semua kata cenderung terbatasi oleh berbagai budaya, kebiasaan, pendidikan, dan perspektif kita. Setiap kata sebenarnya juga berisik, gitu ya, menggunakan membatasi banyak hal. Ketika kita berlatih berkesadaran, mudah-mudahan kita memiliki spektrum yang luas melihat kata, bahkan mungkin kita tidak memerlukan kata itu sendiri lagi. 3 aspek yang kita latih ketika kita bilang berkesadaran. Satu adalah keberadaan. Tadi kita sudah latih menyadari nafas, nanti Siska akan memandu kita untuk menyadari nafas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Kemudian juga menyadari jarak kita atau kemelekatan kita dengan yang sudah dan yang belum. Saya nggak akan bahas panjang di sini, ya silahkan dilihat lagi di webinar sebelumnya. Dan juga menyadarkan kita bahwa peranti, metode, tools, alat yang biasa kita gunakan bukan satu-satunya solusi. Kita bisa melihat ulang, mengkombinasikannya, dan mempelajari hal yang baru. Nah, topik-topik sebelumnya adalah mengkontekskan saja. Semua teman-teman bisa melihat di terhubungdarirumah.com/berkesadaran, apakah sejahtera itu, bahwa emosi, tubuh, dan pengambilan keputusan itu sebenarnya terjalin, bahwa kita terbiasa tentang metode, kita mungkin jarang membiasakan diri tentang non-metode. Itu di webinar 3 dan di webinar 4 yang sebelah kanan sana, bagaimana peran kita itu dijembatani oleh peranti. Jadi kebetulan katanya mirip, jadi peranti, kenapa sih peranti, kenapa nggak software atau hardware? Lebih mudah diingat, perannya apa? Oh, perantinya udah cocok bukan dengan perannya. Begitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin memaksimumkan, karena sekarang kadang-kadang kata maksimum, optimum, efektif, produktif, dan lain sebagainya sangat digembar-gemborkan, bisa juga melihat sininya rekaman webinar dan artikel yang ada di situs terhubungdarirumah.com/berkesadaran. Silakan lihat sebelumnya, mungkin lebih efektif, atau mungkin juga jadi tidak lebih efektif, silakan dicoba dulu saja. Kami mencoba menghadirkan berbagai macam konteks dan format supaya teman-teman mudah belajar, kita mudah berdiskusi, dan kami pun juga mudah belajar dari teman-teman. Baik, itu pengantarnya.
Kalau tampak terlalu padat, mohon maaf karena memang sifatnya intisari, tapi kalau ada pertanyaan bisa dituliskan. Namun sekarang sebelum kita dengarkan Siska yang akan memandu kita berlatih berkesadaran. Baik, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Kita akan berlatih duduk diam. Bagi teman-teman yang belum bergabung di episode atau di sesi sebelumnya, saya akan sampaikan sedikit. Bagi teman-teman yang sudah datang sebelumnya, maaf ini agak mengulang. Jadi kita berlatih duduk diam ini analoginya seperti wadah air, wadah berisi air, dan kita berusaha untuk melihat ke dalam air dalam kondisi air yang jernih. Tapi kehidupan kita sehari-hari, kita sering banyak memasukkan berbagai macam hal ke dalam air, baik yang indah warna-warni maupun yang debu, kotoran, segala macam, sambil wadahnya pun sibuk kita goyangkan atau diaduk. Sehingga sulit sekali melihat ke dalam air yang jernih. Duduk diam adalah mendiamkan wadahnya, mendiamkan airnya, supaya semua kotoran atau apapun yang ada di permukaan bisa mengendap, sehingga lebih jernih dan kita bisa bergerak, beraktivitas, memutuskan, berpikir dalam kondisi yang jernih. Nah, untuk posisi duduknya, boleh di kursi, boleh di lantai. Bagi teman-teman yang memungkinkan untuk duduk bersila, boleh duduk bersila di lantai dengan memastikan atau mencoba panggul dan lututnya itu paling tidak sejajar atau panggulnya sedikit lebih tinggi dari lutut. Bagi kebanyakan orang ini agak sulit, sehingga akan lebih nyaman jika di sanggah dengan bantal kecil atau selimut yang digulung atau apapun guling gitu ya, untuk menyangga bokongnya supaya sedikit lebih tinggi dari lantai. Teman-teman yang duduk di kursi ini juga tetap bisa dilakukan, tidak apa-apa, yang penting duduknya bisa dengan punggung yang tegak. Jadi mau duduk di lantai atau di kursi sama, upayakan agar tidak bersandar, kecuali memang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk duduk tegak ya. Ini sebetulnya bisa dilakukan juga dalam kondisi berbaring, hanya saja kalau berbaring biasanya lebih mudah ketiduran. Jadi lebih baik duduk. Menegakkan tulang punggung. Bagi yang duduk di kursi, upayakan agar telapak kakinya bisa menempel di lantai dengan nyaman. Jadi tidak menggantung atau hanya menyentuh sedikit sebagian, tapi seluruhnya menempel dengan nyaman. Jadi kita stretch dulu bahunya sedikit, dan lengan, bawa tangannya ke depan, sama-sama teman-teman kita bisa melakukan, menjulurkan lengannya ke depan, lalu diputar lengannya supaya ibu jarinya menghadap ke bawah. Ibu jari menghadap ke bawah, telapak tangan menghadap keluar. Dari sini sekarang tumpangkan lengan kiri, saya seperti mirror ya, seperti cermin sisinya, jadi lengan kiri dibawa ke atas lengan kanan seperti ini, kemudian dijalin jari-jari tangannya. Jalin jari-jari tangannya, tekuk sikunya, arahkan tangannya ke bawah, putar, lalu coba julurkan ke depan, kalau bisa. Kalau nggak bisa, di sini aja. Ya, tidak apa-apa. Dijulurkan. Bagi teman-teman yang menjulurkan lengannya seperti ini, coba diperhatikan jempol yang ada di bawah, ini yang saya gerakkan, yang di bawah, ini jempol kanan atau jempol kiri. Diperhatikan dan dirasakan. Ya, bagi teman-teman yang cuma sampai sini, nggak apa-apa. Diperhatikan jempol yang di depan yang tidak ada jari lagi di setelahnya, ini kanan atau kiri, diperhatikan. Ya, tidak apa-apa, kanan kiri sama saja, boleh. Kemudian tekuk kembali, luruskan ke depan. Sekarang ganti sisinya. Kanan di atas kiri, jalin jari-jari tangannya. Tekuk, masukkan, bawa ke depan sebisanya. Kalau tidak bisa julur ke depan, tidak apa-apa di sini, lalu perhatikan
jempol mana yang ada di sisi luar, yang tidak ada lagi jari di luarnya sini, ya. Jari manapun boleh, kiri atau kanan, tidak ada yang salah, hanya kita perlu perhatikan, kiri atau kanan. Sekarang dilepaskan kembali, lepaskan, lepaskan. Sekarang lakukan yang sama. Kiri di atas kanan, jalin, tapi upayakan supaya jempolnya berbeda dengan yang tadi. Upayakan supaya jempolnya berbeda dengan yang tadi. Jalin jari-jari tangan, tekuk sikunya masuk ke dalam, arahkan keluar. Ya, sekarang jempolnya berbeda dengan yang tadi yang ada di luar. Kalau terlanjur masih sama, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak perlu mengulang lagi. Sekarang ditekuk kembali, lepaskan, kita lakukan sisi satunya. Sama, upayakan seperti tadi, jempol yang berbeda yang berada di sisi paling luar. Tekuk, luruskan. Bahunya tetap rileks. Rasakan rasanya di lengan, di tangan, di bahu. Sekarang tekuk kembali sikunya, luruskan. Sekarang jalin kembali jari-jari tangannya. Putar-putar pergelangan tangan sejenak. Kemudian lepaskan, jalin kembali dengan ibu jari yang berbeda, yang ada di atas. Putar-putar kembali pergelangan tangannya sejenak. Ya, sekarang rilekskan kembali bahunya, rilekskan tangannya, boleh di lutut atau di pangkuan, senyamannya, tegakkan kembali tulang punggungnya, boleh mulai memejamkan mata. Kita akan mulai berlatih duduk diam, sekarang. Bagi teman-teman yang tidak nyaman untuk memejamkan mata, tidak apa-apa, tidak perlu memejamkan mata, matanya boleh dibuka sedikit, melihat agak jauh ke depan, tidak fokus pada apapun, pandangannya tidak fokus pada apapun. Sekarang kita bawa kesadaran, menyadari, merasakan tubuh, Biasanya tubuh lebih mudah dirasakan dengan merasakan sentuhan yang terasa pada tubuh. Rasakan sentuhan yang terasa pada tubuh. Merasakan bokong menyentuh alas duduknya, kaki menyentuh lantai, bagian-bagian kaki yang saling bersentuhan, dirasakan. Rasakan tangan yang menyentuh lutut atau paha atau bersentuhan satu sama lain. Rasakan tulang punggung yang tinggi memanjang ke atas, namun punggungnya tetap rileks. Rasakan bahu rileks, lengan menggantung dari bahu. Rasakan belakang leher rileks, tengkuknya rileks, tidak menyimpan ketegangan. Rasakan wajah rileks, tidak mengernyitkan dahi, bola mata rileks, tidak tegang, tidak bergerak terus. Rahang rileks, tidak dikunci.
tenggorokan rileks. Setelah seluruh tubuh terasa lebih rileks, sekarang bawa perhatiannya merasakan nafas. Nafas bisa dirasakan melalui udara yang masuk dan keluar di lubang hidung. Terasa ada udara yang masuk, udara yang keluar. Kita tidak mengatur nafas, hanya merasakan nafas. Nafas terjadi secara alami begitu saja. Sekarang coba juga merasakan nafas di perut. Ketika kita bernafas, secara alami perut akan bergerak mengembang dan mengempis. Tidak perlu sengaja digerakkan. Hanya kadang gerakannya lebih terasa, kadang tidak terlalu terasa. Bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan latihan ini, boleh langsung memilih perhatiannya. Jika baru mencoba, diperhatikan dulu gerak pada perut selama beberapa waktu. Tidak berusaha menggerakkan perutnya, hanya merasakan. Kadang terasa, kadang tidak terasa. Kadang panjang, kadang pendek. Sekarang silahkan memilih nafas melalui sensasi yang lebih terasa jelas. Boleh di hidung atau di perut, pilih salah satu. Tidak dua-duanya. Sekarang bawa kesadarannya merasakan ubun-ubun kepala, ubun-ubun. Jika tidak terasa, boleh disentuh, tapi jangan dibayangkan. Kadang kita tidak bisa betul-betul merasakan rasanya di ubun-ubun. Silakan disentuh dengan tangan supaya lebih terasa. Sekarang rasakan dahi. Boleh disentuh. Jika tidak terasa, tidak dibayangkan. Rasakan kedua bola mata, rasakan kedua bola mata. Rasakan hidung. Tidak dibayangkan, dirasakan.
Rasakan bibir. Bibir dirasakan. Rasakan kedua pipi. Rasakan kedua daun telinga. Rasakan leher. Rasakan bahu. Rasakan lengan. Rasakan lengannya. Rasakan kedua tangan. Rasakan kedua tangan. Sekarang bawa kesadarannya merasakan dada, dirasakan. Kadang ini bisa dirasakan sekedar merasakan pakaian yang menempel pada tubuh, jadi lebih terasa. Rasakan perut, rasakan perut. Merasakan perut barangkali melalui perut yang bergerak, barangkali melalui sentuhan. Rasakan keberadaannya, tidak membayangkan. Sekarang rasakan seluruh punggung. Rasakan panggul, bokong. Rasakan kedua paha. Rasakan kedua betis. Rasakan kedua kaki. Sekarang rasakan keberadaan seluruh kepala. Tidak dibayangkan, dirasakan seluruh kepala. Rasakan keberadaan leher, bahu, lengan, seluruhnya. Rasakan tubuh, bagian dada, perut, punggung. Rasakan, tidak dibayangkan, merasakan keseluruhannya. Rasakan kedua tungkai kaki seluruhnya. Sekarang rasakan keberadaannya, keberadaan tubuhnya, dirasakan, tidak dibayangkan. Rasakan keberadaan tubuh dan nafas. Sekarang bawa kesadarannya mengamati apapun yang muncul. Dalam kesadaran kita, ketika kita bangun, sadar kita tahu apapun yang masuk. Kita bisa mengetahui apapun yang masuk dalam batin.
Jika ada suara yang terdengar, sadari ada suara. Jika ada ingatan yang muncul, sadari ada ingatan. Jika ada perasaan yang muncul saat ini, ngantuk, bosan, tenang, bahagia, nyaman, apapun, sadar ada perasaan. Jika ada sensasi tubuh tertentu, pegal, enak, apapun, sadar. Kita menyadari apa yang muncul tanpa menolak, menghakimi, tidak juga larut, tidak menjadi ngobrol dengan ingatan, tidak terbawa oleh perasaan, hanya mengamati. Kita akan berlatih sejenak dalam diam hingga bel berbunyi. Silahkan dirilekskan perhatiannya dengan lembut, boleh dibuka kedua matanya. Bagi teman-teman yang duduk bersila, kalau perlu meluruskan kakinya, berselonjor, silahkan.